Fenomena VCUB terus berlanjut, seakan tiada berujung. Terkadang update-nya banyak, terkadang sedikit. Ya, mau nggak mau Anda harus terus mengikuti. Salah satu caranya ya dengan menyimak update. Nah, oleh karena itu, sekarang ini dia update-nya. Sekarang edisi 11 Juni, brother. Info macam apa yang ada pada edisi kali ini? Langsung saja yuk kita kibuli. Semua perkibulan akan kita bahas dalam tema isi hati member Entub. Pada akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Bahkan mereka mulai masuk ke dunia bisnis digital. Piye pitup kasuse, aman terkendali yo. Nggak ono kabare, bablas angine. Silent is okay. Salah tempat kalau kowar-kowar. Di sini SPI sudah jalan, tinggal menunggu proses. Yang lain kalau mau curhat bikin channel aja atau demo ke kantor polisi. Nggak ada guna bahas picup yang muter-muter doang. Yang terbaik saat ini jangan terlalu memikirkan atau lupakan atau ikhlaskan uang pasrah kita agar tidak terasa memperberat dalam pikiran maupun batin kita. Tapi di samping itu kita wajib berdoa untuk tombak-tombak SPI ini supaya dilancarkan perjuangan-perjuangan beliau. Kita ikhlaskan juga kita tidak dendam sama mereka. Tapi para penipu picup itu tetap harus diberantas atau diberi peringatan agar tidak semakin menghancurkan kehidupan masyarakat. Intinya nih, mari kita dukung 1000% perjuangan SPI ini. Bravo SPI. Sebaliknya di sini malah jadi ajang mengingat-ingat memori picup dan sangat susah buat move on. Kami tak akan move on karena dengan mengingat kebusukan mereka menipu kami dan member-member lainnya, maka kami akan mengingat kewajiban agama kami bahwa memberantas kezoliman dan kemungkaran hukumnya wajib. Tapi hal ini khusus bagi yang beragama Islam. Bagi yang non-muslim ya nggak tahu, tentu nggak jauh beda. Itu urusan masing-masing member. Ketipu mau ingat-ingat terus apa move on, hidup itu pilihan. Mau bawa istilah agama lagi. Ketipu karena agama memang susah move on. Jika Anda bosan melihat perjuangan kami, silahkan keluar dari sini. Orang yang katanya ngerti agama dan ketipu gegara agama di bidang bisnis online. Memang benar, semua dikembalikan ke masing-masing individu. Dibuatnya komunitas ini bukan bermaksud untuk berlarut-larut dalam penyesalan karena telah menjadi korban kerugian atas bisnis money game picup. Lebih dari itu, melalui perantara grup ini menjadi wadah aspirasi sesama korban picup, yaitu tujuannya untuk menyatukan tekad untuk menuntut keadilan, membawa masalah ini ke ranah hukum, dan itu bukan sia-sia. Kan sekarang sudah dalam progres Bareskrim. Iya, kan udah dibilang, udah diproses, lalu di sini dibahas, diulang-ulang terus. Kan jadi bosen. Nggak nangkep ya? Situ sendiri bilang proses picup sedang berjalan. Di sini bahas picup ya, nggak ada gunanya lagi. Kalau di sini nggak boleh membahas picup, apa kapasitas Anda melarangnya? Itu yang jadi masalahnya. Nggak ada materi baru dari picup. Yang dibahas tema lama terus, tapi nggak ada pembaruan. Jadi di sini tuh cuma tempat menghibur diri aja, karena sakit hati habis ketipu picup. Di sini para korban picup menyimak, berharap ada keadilan di negeri ini untuk picup. Wajar kalau masih dibahas. Dan sampai keadilan itu datang, maka tangan dan mulut kami akan bersuara dan terus bersuara. Apakah kami sebagai pengurus pernah melarang Anda membahas yang lain? Anda tamu di sini, kami persilahkan. Tapi Anda juga harus menghargai yang lain. Mereka juga punya hak berbicara, ya kan? Sebaliknya, kalau Anda keberatan dengan agama yang mengatur tentang hukumnya melawan kezoliman, silahkan ganti nama Anda, jangan Islami lagi. Tak maklumilah, habis kena tipu karena agama. Sekarang agama jadi tameng gegara ketipu. Kurang literasi bisnis online sih. Akhir-akhir ini miris juga ya lihat korban iming-iming kripto di mana-mana. Angan-angan kayak instan, malah rug full instan.
Perlu diingat saudara-saudara, menurut Undang-Undang TPPU, siapapun yang ikut menikmati uang panas dari money game Ponzi juga bisa menjadi tersangka. Nah loh, hati-hati bro. Setiap aplikasi skema Ponzi ada musimnya. Ini sebagian contohnya. Tahun 2010 sampai tahun 2016-an, kedok arisan tolong-menolong atau KSP seperti Triple M, Dream for Freedom, Tawun, Auto Gajian, dan Koperasi Pandawa. Kemudian tahun 2017 sampai tahun 2020 ada yang namanya kedok like share medsos, nonton iklan, penambangan aset kripto atau cloud mining, misalnya Memiles, Picup, Gift for Dream, Ahmadimado. Kemudian kalau di tahun 2021 ada yang namanya kedok belanja fiktif, trading arbitrase forex atau kripto, sewa peralatan seperti power bank atau pembangkit listrik, misalnya Oppo Power, Arbitano, Alimama palsu, dan GD Anyen. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ada yang namanya kedok judi sepak bola dan robot trading, misalnya Jaguar, AFC Football, Net89, DNA Pro, dan lain-lain. Intinya yang namanya skema Ponzi dan money game tidak akan pernah habis, tapi berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka waspadalah. Karena kehidupan tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama, karena kami beragama. Namamu aja agamais, kenapa tidak menghormati namamu sendiri? Tidak menghormati karena nggak ada bisnis nonton iklan dibayar dolar, simpel kan? Mungkin dia ateis, ketipu karena ada oknum, tapi nggak mikir logis. Kamu menguasai bisnis apa sih? Pengalaman apa yang kamu miliki? Komen-komen kamu dari dulu selalu membodoh-bodohkan. Kami yang katanya kami tidak cerdas sama sekali, kami masih ingat itu. Coba perlihatkan di sini, oh profesor. Jujur aja, kalian ikut Picup karena ada oknum kan? Bukan karena tahu model bisnisnya kan? Ayo ngaku. Emang wajib dikaitkan ya? Apapun harus kita kaitkan dengan agama. Kalau iya kenapa? Kalaupun tidak kenapa? Kamu kan hanya penonton. Kalau kamu cerdas, kenapa nggak jadi menteri sekalian? Jawaban ala-ala netizen yang sedang emosi. Itu realita, sering kamu bicara di sini, bahwa orang-orang yang ikut Picup itu adalah orang-orang bodoh. Cuma gegara atribut agama ngikut aja. Pernah mikir nggak kenapa begitu? Coba tanyain ke hati nurani sendiri. Tanya kenapa. Orang lemah, orang bodoh, orang cerdas, bahkan seorang profesor pun punya sisi kelalaian. Ingat itu. Kan nggak ada manusia sempurna. Nah, masalahnya ada yang nggak percaya itu oknum. Apakah yang nggak percaya dan nggak ngikutin dia berarti kurang beragama? Coba tanyakan juga ke hati nuranimu. Dan yang lolos nggak kena tipu dari oknum itu berarti kurang beragama, gitu. Cobalah dipikir tanpa emosi. Hal tadi beda konteksnya, brother. Saya mengemukakan melawan kezoliman itu alias fardhu kifayah. Kenapa kamu keberatan? Sekarang mari kita lihat dua opsi. Opsi yang A, ada orang ikut Picup karena ada oknum dan ikutnya karena oknum itu. Opsi B, ada orang nggak percaya sama oknum itu karena sejak awal logis soal Picup yang dibawa si oknum tersebut. Nah, menurut si A masalahnya di mana? Daripada tambah ruwet, gini aja simpelnya. Setuju nggak kalau petinggi-petinggi Picup dipenjara serta kembalikan uang member? Entah apa argumentasi atau narasimu di sini. Jika keberatan cukup jangan ditanggapi. Kalau nggak kerasan ya keluar aja dari sini. Iya, kami ini para mantan piduber rata-rata memang orang awam dan orang bodoh. Sudah awam bodoh lagi. Nah, buat kamu yang merasa pandai, apa kira-kira saran dan nasihat buat kami? Mau jawab atau enggak? Ya atau enggak itu juga pilihan hidupmu. Saya enggak mau jawab karena saya anggap itu urusan pribadi saya. Jadi menjawab atau tidak itu hak saya. Enggak perlu kasih alasan, aku juga terlalu malas buat jawab. Kalau urusan pribadi tidak bijak kalau dipamerkan di sini. Selama kamu belum menorehkan prestasi buat masyarakat umum, biasa-biasa aja ya. Nggak usah sok cerdas dan pengalaman.
Diketawain orang jika mengatai orang lain bodoh, nggak cerdas, dan lain-lain. Sebab harus imbang dengan kemampuan. Apakah ketipu picup karena 1. Logika nggak dipakai, 2. Pikiran masih awam, 3. Mindset masih gitu-gitu aja? Anda pilih yang mana? Kalau soal prestasi, cukup jaga diri dari penipuan. Udah cukup kok. Bukan cukup lagi, sangat cukup. Coba Anda lihat manajemen picup kerjanya sampai di mana coba. Mikir dong dikit. Jadi ikut geram juga saya jadinya. Payung memang tidak akan mampu menghentikan hujan. Tetapi dengan adanya payung, kita mampu berdiri dalam hujan tanpa kebasahan. Ya toh, ya toh, ya toh. Begitu juga dengan kesabaran. Ia mungkin tidak memberi kita kemenangan, tetapi ia mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai cobaan. Susah melihat orang lain yang kesusahan, dan senang melihat orang lain yang bahagia. Loh, kok jadi motivasi ya? Aneh. Emang sungguh membagongkan sekali endingnya. Itu orang frustasi, entah sama picup, entah sama pelaporan. Atau dia frustasi karena jatah tadi malam ditolak sama istrinya. Urusan ranjang dibawa-bawa. Terlalu. Ya, itulah orang tidak menghargai kemaluannya sendiri, alias sudah hilang rasa malunya. Harusnya dia nyadar kalau di sini banyak anak-anak seusia Sipa yang nggak mau dipanggil anak kecil. Sayangnya durasi tontonnya hanya 24 jam, jadi kurang banyak. Rumah yang terbuka akan masuk segala macam tamu dari arah manapun. Itu di dunia nyata. Apalagi ini dunia sosmed yang siapapun bisa bertamu dan berubah bentuk. Berubah karakter ketikan maupun berubah karakter bahasa. Maka daripada itu bijaksanalah dalam bersosmed. Betul. Itu dia update video kali ini. Semoga tidak membuat Anda bosan ya. Dan semoga terus berkarya dalam diam seperti Tim 9. Oke, sekian saja. Terima kasih sudah nyimak. See you.